Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa di seluruh negeri, dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di desa untuk menyongsong Indonesia maju atau disebut dengan Indonesia 4.0 serta mengembangkan keberagaman kompetensi kebutuhan pelatihan masyarakat, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempersembahkan Akademi Desa 4.0. Akademi Desa merupakan sebuah media pembelajaran masyarakat, mengisi kompetensi kebutuhan masyarakat desa, sehingga Akademi Desa merupakan suatu forum pembelajaran masyarakat berbasis teknologi digital untuk upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembelajaran digital saat ini di era new normal menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, Akademi Desa akan menyajikan berbagai kompetensi kebutuhan masyarakat dari berbagai variasi dan sumber pembelajaran, sehingga akan memberikan daya tarik bagi warga desa seluruh negeri. Akademi Desa merupakan platform besar pembelajaran yang salah satunya mengampu media pembelajaran online melalui YouTube Akademi Desa. Dengan berbagai pihak kita membangun kerjasama yang memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Inilah persembahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui platform Akademi Desa 4.0 dengan beberapa pelatihan yang ada. Mari bersama kita belajar melalui konten yang disediakan oleh Akademi Desa. Selamat belajar, semangat! Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Saya pertama-tama ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengisi pretest dulu. Ya, bagi yang belum mengisi, kemudian untuk Bapak Ibu, ini kami akan sediakan e-sertifikat, namun dengan syarat kalau sudah mengisi pre dan post test dengan lengkap, dan itu semua akan diserahkan kepada Bapak Ibu pada akhir Februari. Kalau rangkaian pelatihan sudah selesai. Nah, kami juga pada hari ini sangat berbahagia sekali karena telah hadir di sini yang sangat kami hormati Bapak Samsul Widodo dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau adalah staf ahli untuk bidang antar lembaga, dan juga Bapak Abe Sadewo dari Panorama yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, untuk tidak menunggu waktu lagi, kami ingin memohon kepada Pak Dodo untuk dapat menyampaikan sekapur siri, pesan dan kesan untuk teman-teman semua, supaya selalu semangat dalam mengembangkan desa wisata. Baik, Pak Dodo, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, buat seluruh peserta pelatihan online pagi ini. Dan kita semuanya berharap selama masa pandemi COVID-19 ini kita bisa selalu sehat, dan jangan lupa kita selalu harus menegakkan
protokol kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, terus terang saya sangat terkejut sebenarnya mendapat informasi bahwa peserta pelatihan online ini lebih dari 1.700 gitu ya, walaupun untuk Zoom hanya mampu menampung 1.000, di luar itu mungkin menggunakan channel YouTube TV Desa. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada TV Desa. Dan pertama, terus terang kegiatan ini kegiatan keroyokan sebenarnya. Sejak tahun 2015 kami sudah dibantu oleh GIZ mulai membuat buku pedoman pengembangan pariwisata hijau, dan saat ini sedang direvisi, semoga bisa segera selesai. Dan yang terlibat dalam program ini, maaf Pak Dodo, saya interupsi sedikit Pak. Ini banyak yang menyampaikan suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya tidak Bu? jelas. Iya. Dari Lombok bagus suaranya Pak Dodo. Maaf, suara saya bisa didengar Bu Vivit? Dengar Pak, jelas Pak. Jelas Pak, dari Lombok jelas Pak. Bu Vivit, suara saya bisa didengar? Atau Pak Dewa, suara saya bisa didengar? Jelas Pak Dodo, Si saya putus-putus. bisa dengar. Bagus dari Lombok Mbak Vivit. Oke, saya Suara teruskan. Mbak Jadi Vivit, Pak. terus terang saya mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman dari Kementerian Pariwisata yang juga terlibat. Ada Pak Wisnu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, mungkin ada yang mewakili hadir dalam pelatihan ini untuk memantau dan melaporkan ke beliau, dan juga Bu Vicky, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, yang selama ini sudah selalu aktif untuk mendorong bagaimana pengembangan desa wisata. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Panorama yang selalu aktif dengan ide-idenya untuk memberi pelatihan-pelatihan kepada seluruh peserta, serta tentunya tidak lupa saya mengucapkan ke Bu Vivit sebagai tim leader dan senior advisor Project ISET GIZ. Dan terus terang tanpa Bu Vivit, tanpa GIZ, kita tidak berkumpul dalam forum ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sejak awal menginisiasi proyek ini. Bapak dan Ibu sekalian, selama masa pandemi ini memang situasi yang memang tidak mudah. Jadi kita diminta untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi terkini. Dan kurikulum pelatihan saat ini adalah bagaimana mendorong bahwa nanti pada waktunya setelah pandemi COVID-19 ini selesai, desa wisata bisa bangkit dengan cepat karena selama masa jeda tidak begitu banyak wisatawan yang berkunjung, adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga pada saat nanti waktunya tiba dan kita sudah tinggal berlari untuk mempersiapkan satu desa wisata untuk bisa menampung kunjungan para wisatawan. Bapak dan Ibu sekalian, terus terang acara ini dimulai dari hari ini, 26 Januari, dan sampai nanti akhir Februari. Jadi dengan berbagai topik, silahkan terus-menerus untuk memantau. Kami akan terus membroadcast jadwal-jadwal pelatihan ini, dan tentunya kami sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti dengan serius pelatihan-pelatihan ini supaya nanti menambah kapasitas kita di dalam penyelenggaraan desa wisata. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan, dan saya merasa berbahagia diminta oleh teman-teman dari GIZ untuk bisa memberi pengantar walaupun sebentar. Yang penting adalah bahwa kita saling mendukung, kita saling mensupport sehingga pengembangan desa-desa wisata di Indonesia bisa semakin maju. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih, dan kita sama-sama menyimak sehingga nanti banyak ilmu yang bisa kita dapat dari pelatihan-pelatihan semacam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, dan semoga kita selalu sehat selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih.
Ya, Pak Dewo dibantu take over, Mbak Pipit ada. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih atas kapur sirihnya. Ini ada beberapa kendala. Kami mohon maaf ada kendala masalah suara ataupun tampilan. Kami akan mencoba untuk memperbaiki. Mungkin terima kasih banyak Pak Dodo tadi sambutannya. Kami juga mengaturkan terima kasih yang begitu besar karena dukungan Kemendes juga dalam program ini sangat banyak Pak. Termasuk menyediakan infrastruktur TV desa juga supaya teman-teman dapat Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti lewat YouTube. Halo, selamat siang, Pak Dodo. Ya, Bu Vivit. Silakan Bu Vivit. Nah, aduh, kayaknya masalah banget deh dengan koneksi saya hari ini. Pak Dodo sudah selesai ya? Tadi saya benar-benar tidak bisa dengar nih apa yang disampaikan Pak Dodo. Sudah. Maaf ya. Sudah selesai Bu Vivit, Pak Dodo. Kita bisa, ya, kita lanjut aja dengan video yang akan disampaikan oleh Pak Dewo ya. Namun sebelumnya saya perlu untuk memperkenalkan Bapak. Jadi Pak Dewo ini adalah VP atau Vice President dari Panorama Group untuk Brand dan Communication. Beliau itu sudah punya pengalaman yang sangat mumpuni di bidang communication dan juga untuk intrapreneur. Nah, Panorama ini sudah menjadi mitra dari proyek yang diimplementasikan oleh GIZ sejak tahun 2014. Begitu ya Pak Dewo ya? Nah, jadi sekarang kami pun tetap menjalin kerjasama tersebut dan berharap apa yang sudah dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sangat besar untuk memajukan sektor pariwisata, terutama desa wisata. Baik, tanpa menunggu lagi, kita akan putarkan video ini. Namun ada satu hal Pak Dewo, kita juga perlu untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di Desa Wisata Blanggeran yang akan kita tampilkan videonya mengenai protokol kesehatan. Baik, silakan video ditampilkan. Halo sahabat pariwisata Indonesia, senang sekali dapat bertemu dalam kesempatan pelatihan pariwisata inklusif secara online yang diselenggarakan oleh program ISET yang diimplementasikan oleh Bappenas, GIZ, dan Panorama Group. Program ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Hari ini saya, Abe Sadewa dari Panorama Group, akan memberikan satu sesi pelatihan dengan topik bagaimana menerapkan new normal di desa wisata. Bapak Ibu sekalian tentunya sudah familiar dengan kata new normal. New normal sendiri merupakan sebuah kebiasaan baru yang kita terapkan semua untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian tentunya masih ingat bagaimana pariwisata sebelum COVID-19 merebak di seluruh Indonesia ataupun secara global, di mana kita masih dapat menikmati beragam kunjungan wisatawan baik Nusantara ataupun mancanegara di destinasi-destinasi yang kita kelola di Indonesia. Dalam periode COVID-19, kita menghadapi paling tidak 4 fase, di mana fase pertama kita menghadapi satu situasi krisis, beragam cancellation, beragam pendingan tamu yang datang ke Indonesia kita hadapi. Lalu ada fase mitigasi di mana kita mencoba mengelola bagaimana usaha kita dapat bertahan. Lalu fase respon di mana kita menyiapkan infrastruktur ataupun panduan-panduan agar pariwisata dapat bertahan atau paling tidak masyarakat dapat tetap
bertahan dan menahan penyebaran COVID-19. Lalu masuk fase keempat, pemulihan, di mana panduan-panduan yang telah dibuat kita laksanakan bersama. Setelah periode pemulihan ini, masuklah dalam satu fase yang disebut pariwisata secara new normal. New normal di dunia pariwisata tentunya sama, yaitu memiliki tujuan agar aktivitas wisata tetap dapat dilakukan, namun berfokus pada kesehatan dan kebersihan. Oleh karenanya, protokol kesehatan harus dilakukan agar dunia pariwisata dan sektor seluruh industri pariwisata tetap dapat berjalan. Dalam menyiapkan panduan protokol kesehatan untuk pariwisata, kami di industri biasanya mengacu kepada program atau protokol yang dikeluarkan oleh asosiasi atau badan pariwisata terkait. Salah satunya adalah World Travel and Tourism Council, di mana World Travel and Tourism Council mengeluarkan program yang dinamakan oleh Safe Travels. World Travel and Tourism Council sendiri juga menjadi acuan bagi pengembangan program Indonesia Care. Dalam panduan Safe Travels yang dilakukan atau dikeluarkan oleh World Travel Tourism Council, paling tidak ada 4 step yang harus dapat diperhatikan. Pertama adalah membentuk personil atau satuan tugas new normal di desa. Dalam hal ini adalah desa wisata. Satuan tugas ini menjalankan serta mensosialisasikan kesiapan new normal desa wisata kepada elemen pendukung desa dan kepada tamu. Contohnya adalah membuat papan signage, membuat lajur-lajur atau alur bagi tamu dengan protokol kesehatan, atau membuat garis-garis antrian dengan jarak yang aman. Step kedua lalu menjalankan protokol kesehatan yang telah dibuat atau telah didapat bagi elemen pendukung desa dan tamu untuk kenyamanan dan kesehatan semua stakeholders. Step ketiga adalah menjalankan protokol itu sendiri yang resmi baik dari pemerintah ataupun dari badan yang terkait, serta bila memungkinkan kita dapat melakukan self assessment atau mendapatkan sertifikasi dari pihak terkait yang mengelola atau mengeluarkan panduan new normal atau mengeluarkan protokol kesehatan. Lalu step keempat adalah bagaimana kembali menggairahkan desa wisata, yaitu melalui promosi desa wisata yang telah menjalankan protokol kesehatan dan mengaplikasikan new normal. Dalam kegiatan ini terus lakukan review dalam penerapan new normal, karena update ataupun review ini menjadi penting untuk dikomunikasikan kepada tamu ataupun mitra travel agent yang sering mengirimkan tamu ke desa wisata. Dalam program Indonesia Care atau iDoCare yang diinisiasi oleh Kemenparekraf, disebutkan adanya CHSE. CHSE adalah satu penerapan protokol kesehatan dengan basis kebersihan, kesehatan, keamanan, serta kelestarian lingkungan atau cleanliness, health, safety, dan environment sustainability. Penerapan CHSE ini dilakukan di banyak sektor pariwisata dengan tujuan kepada internal, yaitu kepada karyawan, supplier, ataupun stakeholder yang berada di sisi atau menjadi bagian daripada pihak internal desa wisata. Lalu pihak yang tak kalah penting adalah eksternal, yaitu tamu ataupun pengunjung suatu usaha pariwisata. Secara umum penerapannya menyentuh aspek pertama adalah kesiapan manajemen, seperti tadi yang sebelumnya saya sampaikan, adanya satuan tugas yang mengontrol atau memonitor jalannya new normal. Lalu aspek kedua adalah
bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, baik internal dan eksternal. Lalu aspek ketiga adalah membangun kepercayaan pasar melalui penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE, serta aspek yang keempat adalah bagaimana mempromosikan bahwa destinasi yang kita kelola atau usaha pariwisata yang kita kelola telah menerapkan atau menjalankan CHSE dengan baik. Di slide berikut ini, saya membuat contoh skema alur new normal di desa wisata. Skema ini saya bagi menjadi 3 fase besar. Fase pertama adalah fase sebelum kunjungan. Dalam fase sebelum kunjungan, kita harus memikirkan agar reservasi diusahakan secara online. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan reservasi secara online, kita menghindari tamu yang datang secara tiba-tiba atau go show. Dengan tamu yang go show di jam tertentu atau jam peak hour, jam sibuk, maka dikhawatirkan akan terjadi penumpukan. Jika reservasi dilakukan secara online, kita bisa membagi jam kedatangan agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Lalu juga kita upayakan untuk pembayaran dilakukan secara transfer atau cashless. Juga kita harus melakukan pendataan nama pengunjung, daerah asal, dan nomor HP atau kontak WhatsApp. Di fase kedua, saya membagi 2 poin. Saat kedatangan dan selama kunjungan. Pada saat kedatangan, selalu disiplin jalankan protokol kesehatan, antara lain dengan mengecek suhu tubuh, cuci tangan, dan disiplin bermasker bagi para tamu. Lalu, lakukan antrian berjarak atau memakai nomor. Hal ini kita lakukan supaya tidak ada antrian dan tetap memberikan rasa nyaman bagi para tamu. Siapkan juga area atau ruang karantina jika ada pengunjung bergejala seperti suhu di atas 37,5 derajat Celcius, memiliki gejala batuk dan pilek. Nah, dengan ini pengunjung diperkenankan tidak mengikuti program bagi mereka yang memiliki gejala seperti ini. Mereka kita minta untuk menunggu di area atau ruang karantina ini. Lalu poin kedua adalah selama kunjungan, yaitu jalankan protokol kesehatan di setiap titik kunjung. Jika ada tamu berhenti di satu titik, semua harus ada yang mengingatkan protokol kesehatan. Itulah fungsi daripada Satgas COVID, di mana menjadi pemantau untuk disiplin dapat dilakukan bagi para tamu. Lalu fase ketiga adalah fase setelah kunjungan, di mana selalu lakukan disinfektasi di seluruh area yang dikunjungi tamu sesering mungkin, khususnya di area-area yang populer atau area-area mungkin tempat mereka biasa mengambil foto selfie atau mereka biasa berhenti untuk beristirahat. Lakukan review harian atas pelaksanaan new normal ini, karena dengan review harian kita dapat memperbaiki SOP ataupun protokol-protokol yang dianggap menjadi penting dalam pelaksanaan new normal di desa wisata. Pastinya Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham secara umum pelaksanaan new normal, seperti selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak paling tidak 1,5 meter sampai 2 meter, lalu perhatikan kesehatan diri dan lingkungan, dan tentunya mengaplikasikan new normal yang telah dibangun. Jadi Bapak Ibu, hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan new normal di desa wisata adalah buatlah satuan tugas new normal untuk melaksanakan pengawasan, monitoring, serta review atas penerapan protokol kesehatan. Lalu buat skenario atau alur tamu di setiap titik di desa wisata dengan patokan reservasi di awal melalui WhatsApp, HP, atau email, lalu tidak membuat spot yang memungkinkan terjadinya kerumunan atau jalur antrian,
serta sediakan titik-titik tempat cuci tangan. Jika memang memiliki kapasitas atau kapabilitas lebih, kita bisa menyiapkan hand sanitizer di beberapa tempat-tempat yang penting. Lalu buatlah sistem pembayaran terpadu. Hal ini untuk mengurangi pembayaran tunai. Sistem pembayaran bisa dilakukan sebelum kunjungan atau transfer di tempat ke rekening operator desa wisata atau koperasi. Lalu yang tak kalah penting adalah crowd management atau bagaimana kita memanage keramaian. Ini harus diperhatikan. Maka dengan membuat penjadwalan kunjungan tamu berdasarkan waktu kunjung, hal ini dapat mengurangi potensi kerumunan. Ini adalah cara yang paling mudah dalam membangun atau menjalankan crowd management. Hal ini disesuaikan tentunya dengan kapasitas area yang ada di desa wisata. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kami melihat bahwa desa wisata memiliki peluang yang baik untuk tetap dikunjungi, baik dalam masa pandemik ataupun ketika masa normal nanti. Karena apa? Desa wisata memiliki aktivitas positif untuk mengenal alam dan budaya setempat. Juga dengan mengunjungi desa wisata tentunya memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat. Dan yang tak kalah penting adalah tren kunjungan wisatawan yang meningkat untuk mengunjungi alam dan kegiatan-kegiatan luar ruang. Maka oleh itu, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dan disiplin agar aktivitas pariwisata di desa-desa wisata dapat tetap berjalan dan ekonomi kita tetap dapat bertahan melalui salah satu sektornya adalah pariwisata. Baik, berikutnya kita dapat melihat satu video bagaimana new normal diterapkan di salah satu desa wisata di Indonesia. Destinasi wisata Gunung Api Purbalangdan menawarkan cara berwisata baru pasca pandemi COVID-19. Kami menerapkan protokol kesehatan dan menyiapkan tenaga medis demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi wisatawan. Kami memanfaatkan teknologi berbasis web dan aplikasi untuk reservasi, pembayaran, maupun yang mau mengikuti wisata secara virtual. Kami selaku pengelola Desa Wisata Nanggeran selalu berdatang untuk mengingatkan kepada para pengunjung untuk selalu mentaati protokol yang sudah ada, menjaga kesehatan, dan selalu mentaati peraturan yang sudah kami buat. Kita sangat puas berwisata di kawasan Gunung Kidul. Selain wisatanya luar biasa indah, pengelola wisata di Gunung Kidul juga tetap menerapkan protokol kesehatan dan selalu berdatang untuk mengingatkan para wisatawan. Ayo berwisata sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Baik, Bapak Ibu sahabat pariwisata Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dalam sesi pelatihan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa, tentunya dengan disiplin kepada protokol kesehatan. Salam sehat, salam pariwisata. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah melihat materi yang disampaikan oleh Pak Sadewo melalui video yang ditampilkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tadi sudah disampaikan di awal, semua pertanyaan bisa di-chat, tapi kita akan lebih menggunakan cara yang lebih interaktif. Karena itu, untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan
atau mendapatkan klarifikasi dari Pak Dewo, bisa raise hand ya. Nah, ini saya sudah lihat ada Pak Hadi. Mohon nanti Pak Hadi bisa disampaikan pertanyaannya itu dengan secara langsung, sebutkan nama dari mana asalnya, dan juga langsung kepada pertanyaannya ya Pak ya, supaya kita bisa memberikan kesempatan kepada yang lain. Panitia mohon supaya dibuka, di-unmute untuk Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Dewa. Waalaikumsalam Pak Hadi. Salam sehat Pak. Ya, salam sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadi Susahyono, Ketua APEDI Jawa Tengah, Pak Dewa. Baik Pak. Asosiasi Pengusaha Desa. Baik Pak. Yang pertama Pak, ingin kami tanyakan. Tadi terkait dengan new normal di desa wisata, itu ada beberapa kaitannya dengan bagaimana kan semacam kayak promosi ke ya wisatawan atau wisman mau datang ke desa wisata. Nah, pertanyaan kami adalah apakah sudah ada aplikasi yang bisa diakses oleh desa-desa wisata se-Indonesia agar bisa melakukan promosi tempat-tempat desa wisata itu sehingga kedatangan wisman itu bisa diatur gitu loh. Apakah sudah ada aplikasi ya untuk bisa dijadikan sarana promosi desa wisata se-Indonesia, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi mengenai pengaturan kunjungan di saat pandemi COVID seperti ini, kira-kira ada enggak semacam kayak pendampingan atau mungkin pelatihan dari pengurus kelompok desa sadar wisata itu, Darwis itu oleh GIZ sendiri atau mungkin Kemendes dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif biar bisa meningkatkan SDM dari kelompok sadar wisata di masing-masing desa wisata. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Hadi. Jadi untuk yang pertanyaan kedua itu pendampingan untuk desa wisata dalam hal new normal atau kalau dalam posisi secara basic. Posisi pandemi seperti ini, posisi pandemi artinya mungkin ada semacam kayak pelatihan Zoom atau apa yang dilakukan oleh Kemendes atau mungkin Kementerian Pariwisata yang memang di situ bisa mengajak kelompok-kelompok desa sadar wisata. Baik Pak Hadi, saya jawab langsung Bu Vivit boleh? Biar enggak, ya. Biar satu bisa lewat. Silakan Pak. Baik Pak Hadi, pertanyaannya bagus sekali terkait ada dua pertanyaan jadi mengenai aplikasi untuk crowd management atau mengatur kedatangan gitu ya Pak. Kedua mengenai tadi pendampingan. Kaitan yang mengenai kedatangan Pak, memang sampai saat ini kami lihat belum ada aplikasi yang langsung untuk desa wisata. Tapi sebetulnya hal ini bisa dilakukan lebih simpel, Pak. Contoh, Bapak ada mendapatkan reservasi dari beberapa grup, beberapa tamu lewat baik reservasi lewat telepon atau lewat WhatsApp. Bapak buat tabel saja, Pak. Tabel bahwa misalnya desa Bapak atau di daerah reception area itu di 50 orang di daerah kedatangan. Nah, buat di file Bapak mungkin bisa pakai tabel simple jam 9 sampai jam 9.30 itu sudah terisi satu grup. Nanti jam 9.30 sama ada aplikasi khusus untuk kedatangan atau mengatur crowd management. Nah ini
dari hal simpel ini sebetulnya kita bisa langsung mengatur supaya tidak ada kerumunan kan Pak. Cuman yang mengerti berapa kapasitas masuk supaya tidak ada penumpukan di lobi. Juga dilakukan di beberapa daerah, bukan daerah, di beberapa turis. Nah, kita di pengurus desa wisata itu membuat mohon maaf nih suaranya putus-putus Pak. Yang mengatur jam. Pak Dewo. Dewo sinyalnya kurang bagus. Ya. Ya. Maaf sinyalnya nih mungkin. Jadi iya nih, maaf ya Bapak Ibu, hari ini kurang lancar ya. Ya, sudah lebih baik Pak. Ini hujan soalnya nih. Sudah kedengaran jelas Bu Vivit? Iya. Sudah ya. Ya. Jadi baik, Pak. belum ada aplikasi yang khusus mengatur. Tapi hal itu sebetulnya bisa kita buat secara simpel dengan tabel di koperasi desa wisata atau kantor desa wisata deh. Biasanya kita kan dapat bookingan atau reservasi dari tamu itu sekarang ini bisa lewat email, bisa lewat telepon, bisa ada. Kita sudah tahu bahwa misalnya area kapasitas maksimum di zona kedatangan itu 50 orang, kita buat misalnya dibuka jam 9 gitu. Nah, jam 9 cuman atur yang ngerti maksimum orang di area kedatangan, tentunya dari masing-masing tempat kan. Jadi ya saya matiin video supaya bandwidth-nya nggak tinggi. Jadi apa memungkinkan pindah ke tethering Pak? Pak Dewo mungkin suaranya itu tidak. Sebentar saya ganti. Ya, mohon diganti saja. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Mohon kesabarannya. Tadi waktu di awal juga saya mengalami masalah dengan koneksi. Oke, mungkin sembari menunggu Pak Dewo mengganti koneksi dengan tethering, saya juga ingin ada peserta dari yang perempuan nih. Karena kan kita judulnya pariwisata inklusif ya. Jadi inklusif itu juga termasuk kaum perempuan, generasi muda, dan juga disabilitas. Jadi kalau ada
Peserta perempuan yang ingin memberikan pertanyaan, kami sangat senang sekali. Tapi di sini sudah hadir, ada juga Pak Dede dan Pak Rian ya, yang sudah angkat tangan nih untuk tanya berikutnya. Oke, kita sambil masih menunggu, Pak Dewa membutuhkan waktu untuk menukar koneksinya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi, kok Mbak Pipi juga hilang ya dengan Sony. Ini selain di Zoom, kita juga ada di YouTube, mungkin lebih bagus ya koneksinya Bapak Ibu. Bu Vivit. Ya, Pak Dewo, suaranya kedengaran Pak. Oke, kita Silakan, Pak. tunggu Pak Dewo Bu berusaha Vivit, untuk sudah bisa kembali. dengar suara saya, Bu? Nanti siang berarti ada ya, Mbak Pipit, suaranya Pak Dewo sudah keluar, sudah kelihatan, sudah kedengaran, bagus. Halo. Pak Dewo bisa dengar saya, Pak Dewo? Halo, Pak Dewo. Ibu bisa dengar suara Pak Sony, bisa dengar suara saya, Pak? Saya bisa dengar clear, Pak, bagus, Pak. Bapak nggak dengar suara saya, Pak? Halo. Pak Dewo? Pak Dewo bisa dengar suara saya? Pak Sony bisa dengar suara saya, Pak? Saya bisa dengar suara Pak Dewo. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti materi akan kita share. Bu Dan Vivit juga bisa dengar suara akan ada, ya, nah sudah kembali. Bisa dengar suara Ya. saya? Ya, saya matiin video ya, Bisa, supaya Pak. bandwidth-nya nggak Ya. bisa ya. Oke, saya jadi Silakan Pak lanjut Dewo, ke dilanjutkan ya. ya. Jadi tadi halo. Hilang lagi ya Pak? Halo. Ya. Silakan Pak Dewo. Ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Supaya mungkin semua boleh off cam dulu supaya lebih jelas gitu ya. Melanjutkan jawaban saya mengenai tadi pertanyaan Pak Hadi, aplikasi halo. Pak Dewo. Ya, ya Bu. Masih ada? Saya ini ada yang ngomong, walau boleh dari host bisa di mute yang lainnya dulu. Di peserta lain mau tolong di. Ya, mohon dibantu ya panitia. Pak Dewo. Ya, baik. Jadi mengenai tadi aplikasi kedatangan tamu memang sampai saat ini belum ada tersedia. Tapi hal ini bisa dilakukan dengan mudah sebetulnya, dengan simpel, dengan membuat tabel. Jadi tabel ini lebih berfungsi sebagai monitor jumlah kedatangan, jam kedatangan. Jadi dengan memonitor jam kedatangan, tidak akan ada penumpukan di area kedatangan. Contohnya karena kita sekarang banyak reservasi dilakukan lewat telepon atau email. Nah, ini kita bisa membuat atau berkomunikasi dengan mereka, dengan tamu berdasarkan jam kedatangan yang kita sudah atur di tabel tadi. Jadi itu Pak Hadi mungkin pertanyaannya, bisa saya jawab secara simpel. Kita buat sistem yang mudah. Lalu
mengenai pendampingan khususnya di masa pandemik ini, sebetulnya program pelatihan ini salah satu daripada pendampingan yang dimaksud, Pak. Namun jika ada penerapan new normal di desa wisata, saya rasa dari masing-masing pengurus desa wisata ini dapat melihat beberapa contoh protokol. Ini kalau di materi yang saya bagikan tadi di grup ataupun di link itu ada beberapa link CHSE, itu bisa dilihat. Tapi tentunya itu protokol besar. Yang penting itu adalah bagaimana kita memahami protokol besar tadi untuk bisa diaplikasikan ke desa kita. Jadi yang tahu misalnya jumlah antrian yang bisa diakomodir di satu area itu kan dari pengurus desa wisata. Jadi ini yang harus dilakukan langsung oleh pengurus desa. Nah, jadi pendampingan, kalau pandangan saya mungkin memang pendampingan yang kita lakukan sementara seperti ini, tapi ini pun inisiasi dari GIZ, Bappenas, Panorama, dan Kemendes juga. Bu Vivit mungkin ada tambahan? Halo? Bu Viv, baik, ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu bisa lewat chat. Bisa lewat chat room. Halo. Pak Sony bisa dengar? Bu Latina bisa dengar? Bisa dengar saya. Aduh. Ya Pak Sony. Ya, mungkin Mbak sedang trouble juga itu. Ya, Mbak Vivit trouble mungkin ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tambahan bisa lewat chat. Halo, Silakan, Pak ada Dewo, bisa dengar suara saya? Ya, Ibu. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini koneksi hari ini kurang baik, tapi kita coba untuk sebisa mungkin melanjutkan. Berapa jauh kita bisa laksanakan melalui online ini. Tadi sudah selesai ya Pak Dewo untuk pertanyaan yang ini ada pertanyaan. Ya? Ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Ada pertanyaan dari ada dari Pak Yudi Agusman. Saya bacain ya. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Yudi Agusman dan Ibu Cornelia dari Sumba. Dari Pak Yudi Agusman pertama, kebijakan peraturan tentang pariwisata di jadi terkait dengan kebijakan peraturan tentang di era new normal, memang tidak ada peraturan secara dengan
dengan payung hukum, apakah itu bentuknya peraturan dari menteri atau apa. Yang ada saat ini peraturan tentang pariwisata atau tentang pandemik semua dikoordinasikan lewat gugus tugas. Kaitannya seperti pembatasan sosial skala besar. Jadi mengacu kepada peraturan ini, maka kita membuat aturan-aturan di pariwisata, contohnya dengan new normal. Lalu yang kedua, bila pelayanan tidak tersedia secara online dari Sumba. Jika belum ada pembayaran secara online, bisa dilakukan pembayaran tunai. Namun seperti biasa kita harus membersihkan atau mendisinfektan, menyemprot itu dengan disinfektan lalu meletakkannya ke dalam plastik. Jadi supaya lebih aman gitu ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab 2 pertanyaan dari YouTube. Oke, berikutnya ada pertanyaan terkait CHSE. Ini di Zoom gitu ya. Apakah ada sertifikasi CHSE untuk tahun ini? Yang saya monitor CHSE yang di kementerian itu masih berjalan, chse.kemenparekraf. Mungkin bisa terus dimonitor karena kami sendiri sudah melakukan sertifikasi dari tahun 2020 lalu dan sudah keluar sertifikat untuk unit-unit usaha, salah satunya di transportasi. Untuk homestay pun saya pikir itu sudah banyak juga yang keluar. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa terus mencoba untuk mendaftar lewat aplikasi atau website Kementerian Pariwisata. Sementara itu jawabannya saya cek lagi. Ini mohon maaf kayaknya memang problem dengan juga karena juga mungkin partisipan juga cukup banyak hari ini, jadi terima kasih atas partisipasinya, tapi memang ada kendala, semoga penyelenggaraan sesi pelatihan-pelatihan berikutnya bisa lebih baik dan bisa diikuti dengan nyaman. Bu Vivit ada tambahan? Bu Vivit atau Pak Sony bisa? Pak Sony bisa dengar Pak Dewo. Pak Dewo bisa dengar saya. Iya Pak, saya bisa dengar tapi lambat Pak. Iya. Ada Pak Rian, ada Pak Arkom, kalau nggak salah itu Pak, dipilih salah satu Pak untuk langsung bertanya langsung Pak. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ya Pak, ini saya baca dari Mbak Meira, Jogja ya. Saya mau menanyakan karena yang difokuskan di sini adalah pariwisata inklusif. Apa adjustment yang dilakukan di desa wisata untuk inklusivitas di masa pandemi? Contoh saja ada adjustment di signage desa untuk kebutuhan khusus atau tunanetra atau tuli ya.
dan mungkin contoh adjustment yang lain yang sudah diterapkan di desa wisata. Nah, terkait dengan pariwisata inklusif sendiri, memang harusnya bisa mengakomodir seluruh pihak gitu, termasuk dalam hal ini untuk yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau bicara adjustment untuk kebutuhan khusus di desa wisata, tentunya harus dari pengurus desa wisata yang bisa mengatur atau menilai apakah desanya dapat didatangi oleh oleh tamu yang tadi berkebutuhan khusus. Maka itu di sini pentingnya peranan pengurus untuk membuat daerah atau desanya menjadi ramah bagi tamu-tamu yang berkebutuhan khusus. Nah, dengan itu sudah bisa dilakukan, maka komunikasi lewat signage ataupun lewat petunjuk-petunjuk itu bisa dilakukan. Jadi jangan membuat petunjuk dulu tanpa kita bisa menyiapkan infrastrukturnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Pak Sony, bisa dengar Pak? Oke, saya pikir waktu juga sudah hampir habis, tinggal 5 menit lagi dan akan ada sesi berikutnya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan hari ini yang kita hadapi. Semoga kita bisa memperbaiki sesi-sesi berikutnya dengan bandwidth ataupun koneksi yang lebih baik. Saya rasa sementara karena terkendala dengan koneksi, sesi pelatihan ini saya tutup. Dengan demikian sesi ini berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.